Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sebuah materi mengenai evaluasi sebuah program radio yang beranggotakan Rizkina Putra, Darliansyah, dan saya sendiri Nurhasana. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Darliansyah. Kepada Darliansyah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami yang pertama, yaitu program acara. Untuk menarik pendengar sebanyak-banyaknya, stasiun radio harus memiliki keunikan tersendiri dibanding stasiun radio lainnya. Keunikan ini biasanya terdapat dalam program acara yang disiarkan oleh stasiun radio. Tujuan program stasiun penyiaran radio komersial adalah untuk menyiarkan atau mengudarakan sesuatu yang bisa menarik perhatian pendengar, kemudian bisa dijual kepada para pengiklan atau Prayuda 2005-47, sehingga dapat disimpulkan tujuan utama program adalah pendengar yang selanjutnya akan mendatangkan iklan, Pringle, Star, dan McCafe. Dalam Morrison 2011-230 menjelaskan bahwa program sebagian besar stasiun radio didominasi oleh satu elemen isi atau suara yang utama yang dikenal dengan format. Format merupakan upaya stasiun radio penyiaran dalam memproduksi program dengan ciri-ciri tertentu untuk memenuhi kebutuhan pendengar. Sebelum memulai kegiatan siaran, sangat penting bagi stasiun radio untuk menentukan format siarannya terlebih dahulu. Radio adalah musik. Radio menjadikan musik sebagai khasanah budaya masa kini, menurut Limburg 2008-142. Pendengar dapat menikmati sajian musik yang berbeda setiap hari melalui radio. Musik dapat didengarkan di semua tempat. Strategi penggunaan musik dalam persaingan industri radio siaran memang menarik. Orang bisa mendengarkan lagu yang sama di stasiun radio yang berbeda, bahkan dari MP3 player milik pribadi. Khususnya penyiar harus mampu membuat lagu tersebut menjadi lain dari yang lain. Misalnya dengan memberikan sedikit info tentang lagu atau penyanyinya. Format musik merupakan format yang paling laku. Oleh karena itu, format musik menjadi format yang paling umum digunakan oleh stasiun radio komersial. Selain format musik, format lain yang bisa kita pertimbangkan dalam menyusun penataan acara, misalnya format berita, debat, wawancara, surat pendengar, phone in, komentar, sport, kuis, tanya jawab, dan Vox Pop menurut Prayuda 2005-49. Michelle C. Kate dalam Morrison 2011-231. Kemudian menyusun karakteristik 3 format siaran utama yang populer di dunia sebagai berikut. Yang pertama, Adult Contemporary. Format ini diperuntukkan bagi kaum muda dan dewasa dengan rentang umur yang sangat luas, yaitu 25-50 tahun. Yang pertama, Adult Contemporary. Format ini diperuntukkan bagi kaum muda dan dewasa dengan rentang umur yang sangat luas, yaitu 25-50 tahun. Musik yang disiarkan antara lain pop, soft rock, dan balada. Yang B, Contemporary Hit Radio atau CHR atau Top 40 Radio. Format ini diperuntukkan bagi remaja belia berumur 12-20 tahun. Musik yang disiarkan yaitu Top 40 atau Top 30 dengan diselingi beralatif sederhana. CHR merupakan radio yang memutarkan lagu-lagu terkini.
album lama tidak diputar dengan dalam format ini. Kemudian yang C, All News atau All Talks. Format ini mempunyai sasaran pendengar kaum muda dan dewasa berumur 25 sampai 50 tahun. Konsep siarannya berupa talk show dan berita. Perbincangan ekonomi dan politik menjadi tema yang paling banyak disiarkan, sedangkan Pringle, Star, dan McCaffrey mengemukakan dalam warisan 2011 233 seluruh format stasiun radio itu dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu A. Format musik. Format musik merupakan format yang paling umum digunakan terutama stasiun radio komersial. Musik yang sesuai dengan segmentasi dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan program. Beberapa jenis musik antara lain rock, country, jazz, klasik, nostalgia. Dan musik populer di Indonesia sendiri ada musik dangdut, keroncong, dan musik daerah seperti campur sari. B. Format informasi. Format informasi terbagi menjadi 2, yaitu All News dan Talk News. 1. All News terdiri atas berbagai berita baik lokal, nasional maupun internasional dengan segmentasi audiens 25-54 tahun dan tingkat pendidikannya yang baik. Berita radio dapat dilaporkan secara langsung atau live report maupun tunda. Siaran langsung dilakukan saat reporter mendapatkan fakta dari 8 lapangan dan langsung melaporkan dari lokasi. Sedangkan siaran tunda dilakukan setelah reporter mendapatkan fakta dan diserahkan kepada studio untuk diolah terlebih dahulu sebelum disiarkan. 2. Talk News merupakan program perbincangan atau wawancara. Program ini biasanya dipandu oleh satu orang host dengan menghadirkan satu atau lebih narasumber untuk membahas topik yang telah disiapkan. Selanjutnya, format khusus atau specialty. Format khusus diperuntukkan khusus untuk pendengar berdasarkan etnis dan agama. Misalnya acara siraman rohani. Pilihan jenis program dapat menjadi daya tarik bagi sebuah program. Untuk jenis program musik tidak hanya memutar lagu-lagu yang menjadi formatnya saja, tetapi disesuaikan juga dengan gaya siaran dan konsep acaranya. Hal ini berhubungan dengan segmentasi musik pendengar yang dituju oleh stasiun radio. Dengan adanya format program pendengar dapat menikmati radio sesuai dengan yang diminati. Selanjutnya yang C, perencanaan radio. Perencanaan program mencakup pemilihan format dan isi program yang dapat menarik dan memenuhi kebutuhan pendengar sesuai dengan segmentasi. Perencanaan program menuntut suatu inovasi dan kreativitas. Howard York menyebutkan pedoman yang dapat dijadikan dalam perencanaan siaran yaitu dalam Triartanto 2010-98. 1. Penempatan atau placement, yaitu penempatan spot yang pas dan tepat. Yang kedua, waktu atau timing, yaitu durasi dalam setiap program yang sudah dijadwalkan. Ketiga, penyiaran, announcement, termasuk kata-kata yang digunakan penyiar dalam bersiaran. 4. Publisitas atau publicity, merupakan expose dari program maupun bentuk info promo lainnya. D. Produksi program. Kegiatan produksi program dilakukan oleh departemen program. Departemen program biasanya berisi orang-orang kreatif yang memiliki ide yang kreatif. Yang C. Eksekusi program.
Eksekusi program mencakup kegiatan penyiaran program sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan. Program harus 12 bisa menentukan target pendengar, jangan menyiarkan program yang sia-sia. D. Pengawasan dan evaluasi program. Pengawasan dan evaluasi program menentukan apakah rencana dan tujuan stasiun radio penyiaran sudah tercapai. Dalam menjalankan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuannya, stasiun radio memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi untuk sebuah stasiun radio terdiri dari beberapa departemen yang masing-masing memiliki anggota. Radio yang besar memiliki struktur organisasi yang lebih lengkap dengan anggota yang lebih banyak. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Amar Reskina Putra. Terima kasih kepada Darliansyah. Selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Amar Reskina Putra. Kepada Amar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Darliansyah. Berangkat dari definisi di atas, maka sesungguhnya evaluasi atas siaran dan radio edukasi jauh lebih kompleks dan menantang bagi pelakunya. Evaluasi adalah bagian dari fungsi manajemen yang meliputi planning, organizing, equating, dan evolution. Howard Carisi mengemukakan pengertian manajemen yang lebih menekankan pada fungsi manajer, yaitu directing, coordinating, dan influencing the operation of organization as the aspire, desired, result, and change. Howard Carisi menekankan fungsi manajemen terkait mengarahkan, mengkoordinasikan, dan memengaruhi operasional suatu organisasi agar mencapai hasil yang diinginkan, serta mendorong kinerja secara total. Dalam proses evaluasi, sudah pasti terdapat beberapa hal yang dibahas, yaitu apa saja yang menjadi bahan evaluasi, bagaimana proses evaluasi, dan kapan evaluasi itu diadakan, mengapa diperlukan dan diadakan, di mana proses evaluasi diadakan, dan pihak mana saja yang dilibatkan. Wayne Mondi dan dalam Morrison memberikan definisi manajemen lebih menekankan pada faktor manusia dari materi sebagai berikut. The process of planning, influencing, dan according menekankan aspek proses perencanaan, perorganisasian, memengaruhi dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi melalui koordinasi sumber daya, manusia, dan materi. Evaluasi atas prakarsa edukasi melalui radio menjadi pilar penting penyelenggaraan radio edukasi yang berkesinambungan. Evaluasi merupakan pemikiran kritis terhadap keberhasilan dan kekurangan dalam sebuah pemrograman pengembangan kegiatan yang telah dilakukan sebuah lembaga publik. Seperangkat tindakan yang saling berkait untuk mengukur pelaksanaan berdasar tujuan dan kriteria dilihat dari jenisnya, menyebutkan terdapat dua jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi program, yang kedua yaitu evaluasi untuk mengkaji kembali usulan program yang sudah dirumuskan sebelum proyek itu dilaksanakan. Ini berkaitkan siapa sasaran program, di mana lokasinya, dan bagaimana spesifikasinya atau kekhususan kelompok sasaran program tersebut, apakah metode yang terbaik yang akan dilakukan dan demi tercapainya tujuan yang diinginkan, seberapa jauh peluang keberhasilan program yang akan dilaksanakan. Evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi seberapa jauh proses kegiatan telah dilakukan disesuaikan dengan proses kegiatan yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana telah dirumuskan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Amar Reskina Putra.
Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Amar Rizkina Putra, yaitu tentang evaluasi. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan produksi paket acara siaran yang harus dilakukan melalui diskusi kelompok oleh tim kreatif bersama pelaksana siaran lainnya. Hasil dari planning merupakan memuat nama acara, target pendengar, tujuan program, penempatan siar, sumber materi, serta kata dan musik, durasi, biaya produksi, promosi, serta para kru yang terlibat dalam produksi. Perencanaan siaran termasuk di dalamnya perencanaan produksi dan pengadaan materi siaran yang dibeli dari rumah produksi serta menyusunnya menjadi rangkaian mata acara baik harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya sesuai dengan misi, fungsi, kemudian tujuan yang hendak dicapai. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana atau hardware, perencanaan administrasi termasuk dana, tenaga, dan sebagainya. Kemudian di sini ada collecting atau pencarian dan pengumpulan materi musik dan kata yang dibutuhkan, termasuk menghubungi narasumber sebelum produksi. Sumber materi bisa berasal dari perpustakaan, kemudian media massa, atau wawancara ke lapangan. Dalam acara talk show, yang perlu dilakukan adalah menghubungi narasumber beberapa hari sebelum siaran, karena penyiar atau pembawa acara perlu mencari data tentang apa yang akan diperbincangkan untuk segera dipelajari. Selanjutnya, writing. Writing seluruh materi yang diperoleh kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya ditulis secara utuh dalam kalimat yang siap dibaca pada saat siaran. Naskah adalah suatu ungkapan dari suatu gagasan berupa tulisan dengan jelas maksud dan tujuan yang akan disusun oleh script writer. Kemudian tujuan dari penulisan naskah yaitu diperlukan untuk perencanaan produksi, menjadi medium berpikir, kreatif, menjadi acuan penyusunan jadwal kegiatan, dan sebagainya. Kemudian ada vocal recording. Di sini perekaman suara pembaca naskah dari script writer di ruangan studio rekaman. Rekaman suara harus jelas. Gunakan handphone pada saat rekaman agar dapat membantu mengenali suara latar yang mengganggu sehingga mempercepat antisipasi posisi yang baik. Perekaman biasanya digunakan untuk produksi acara seperti siaran hiburan, spot, dan siaran informasi. Selanjutnya ada mixing. Di sini mixing penghubungan atau menundukkan materi vokal remember dengan berbagai jenis musik atau suara pendukung dan lagu oleh operator atau mixman dan penyiar dengan menggunakan perangkat teknologi analog atau digital sehingga menghasilkan paket acara yang siap penggunaan musik di radio pada umumnya untuk menciptakan aspek emosi. Kemudian on air, penayangan acara sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Khusus untuk produksi siaran yang bersifat langsung tidak perlu vocal recording. Proses itu langsung dilakukan bersamaan dengan mixing saat on air oleh penyiar bekerja sama dengan operator. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Untuk evaluasi di sini, pada siaran merupakan tahap akhir dari program atau acara yang dikelola. Evaluasi dapat dilakukan setelah on air. Tujuannya di sini adalah untuk memeriksa kelengkapan atau kekurangan yang ada sebagai bahan untuk perbaikan dan mencegah agar kesalahan dan tidak terulang. Sesuai siaran dan penyiaran paket acara dilakukan evaluasi bersama oleh tim produksi.
Untuk pengembangan lebih lanjut, evaluasi dipimpin oleh produser, dihadiri oleh seluruh kru produksi. Kemudian evaluasi ini meliputi kelemahan materi atau isi program acara, kelemahan teknis sarana dan prasarana. Evaluasi dapat dilakukan melalui laporan tertulis dan produser atau presenter berlangsung atau melalui survei programming hingga mengadakan diskusi terbatas dan terarah. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa evaluasi dalam siaran radio itu sangat penting dilakukan, gunanya mengkaji kembali usulan program yang sudah dirumuskan dan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dalam sebuah program pengembangan kegiatan yang telah dilakukan sebuah lembaga publik, seperangkat tindakan yang saling berkaitan, kemudian untuk mengukur pelaksanaan berdasarkan tujuan dan kriteria. Evaluasi sebuah produksi program siar dipimpin oleh produser, dihadiri seluruh kru produksi. Baiklah, itulah tadi materi yang kami sampaikan. Jika ada salah kata atau makna, kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan.